Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Saci TV. Thank you banget udah mau klik dan memilih video ini. Di video kali ini saya akan membawakan kembali sebuah kasus kriminal yang terjadi di tahun 1999 di Hong Kong. Seperti apa kisah lengkapnya, kita langsung masuk aja ke video utamanya, yuk. Kasus yang satu ini memang unik banget karena disebut sebagai Hello Kitty Murder. Jadi pembunuhan Hello Kitty. Hello Kitty pada tahu kan kalian semuanya kan? Itu loh tokoh karakter kartun yang lucu banget, yang banyak banget bonekanya. Biasanya cewek suka banget. Kalau aku sih enggak, aku nggak pernah suka sama Hello Kitty. Mungkin di sini ada penggemar Hello Kitty. Dan siapa yang sangka bahwa boneka Hello Kitty yang lucu ini bisa menyimpan misteri sebuah pembunuhan yang sangat-sangat sadis. Kasus ini bermula di mana di tahun 1999 ada seorang gadis belia berusia 14 tahun yang tiba-tiba mendatangi pos polisi di Hong Kong. Dia bilang dia dihantui arwah gitu. Arwah seorang wanita menghantui dia berhari-hari. Arwah itu tersiksa, terikat, mulutnya diplester, pokoknya gitu. Dia lapor ke polisi. Nah, pada awalnya polisi nggak percaya sama laporannya dia. Karena ini cerita apa ini bocah nih cerita tahu-tahu datang ke kantor polisi ngomong begitu kan. Akhirnya polisi pun mendalami kasus ini. Diajaklah dia ke apartemennya. Mana yang katamu kamu dihantui di mana? Di mimpi saya tuh di sini Pak. Di sini saya dihantui, katanya di sini tuh ada arwah yang gentayangan yang menghantui saya. Nah, polisi yang tadinya nggak percaya dengan kesaksian yang disampaikan oleh si gadis ini, by the way gadis ini namanya Afong ya. Nah, polisi kan tadinya nggak percaya sama si Afong ini, tapi ternyata setelah digeledah apartemen yang dia maksud, itu memang banyak sekali pernak-pernik Hello Kitty, dari selimut, spray, tirai jendela, bahkan sampai ke peralatan makan tuh Hello Kitty semuanya. Terus polisi itu menemukan sebuah boneka Hello Kitty. Pada waktu diperiksa, ini sebenarnya kayak boneka ya biasa aja gitu. Tapi ternyata pas diperiksa, di dalam boneka itu alangkah mengejutkannya, polisi menemukan tengkorak kepala seorang perempuan. Nah kan, kasusnya pun mulai ditindaklanjuti oleh kepolisian Hong Kong. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata tengkorak kepala yang ditemukan di dalam boneka Hello Kitty itu adalah milik seorang wanita berusia 23 tahun. Gadis lah ya, berumur 23 tahun bernama Fan Man Yi. Fan Man Yi ini diketahui ternyata setelah diselidiki lagi oleh polisi, memiliki latar belakang yang suram. Seperti apa latar belakangnya? Kita masuk dulu yuk ke latar belakangnya si Fan Man Yi ini. Nah, ternyata setelah didalami dan diselidiki, ternyata masa lalu Fan Man Yi ini sangatlah suram. Dari anak-anak dia sudah dibuang oleh keluarganya, sehingga dia tumbuh dan besar di jalanan gitu istilah kata kasarnya ya. Dan dia pada akhirnya bekerja sebagai seorang wanita penghibur. Di usia 23 tahun dia terlibat atau terjerembab di dalam kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan itu tadi, dia juga bekerja sebagai seorang wanita penghibur di salah satu klub malam. Fan Man Yi bekerja sebagai seorang wanita penghibur tentu saja untuk mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi hasratnya akan kebutuhannya akan obat-obatan terlarang. Hingga pada suatu ketika Man Yi ini bekerja, dia bertemu dengan seorang sosialita, laki-laki berusia 34 tahun yang bekerja sebagai mucikari dan juga pengedar obat-obatan terlarang. Dan mereka pun saling suka gitu kayaknya. Jadi klop kan, yang satu pecandu, yang satu pengedar. Mereka pun berpacaran, pacaran, punya pacaran berbulan-bulan. Suatu ketika Fan Man Yi ini neneknya sakit, dia memerlukan uang yang banyak. Nah, dia kan ngelihat nih pacarnya ini kayak ini banyak duitnya nih karena dia secara mucikari dan juga pengedar obat, ya kan? Akhirnya Man Yi pun memberanikan diri untuk mencuri uangnya si pacarnya ini, si Man Luk ini. Nah, pada awalnya nggak ketahuan tuh bahwa si Man Yi ini udah nyolong duitnya Man Luk, pacarnya sendiri. Tetapi lama-lama ketahuan tuh, kok duitku hilang nih, ribuan dolar Hong Kong kan hilangnya itu kan, jadi ketahuan gitu loh. Akhirnya Chan Man Luk kekasihnya langsung mencurigai Man Yi. Soalnya nggak ada orang lain nih yang ada di sini, nggak mungkin pengawal-pengawalku berani nyolong duitku kan. Akhirnya si Chan Man Luk ini menyuruh pegawainya, dua pengawalnya bodyguard
bodyguardnya gitu untuk mencari Manyi, karena Manyi hilang kan. Setelah itu dapatlah Manyi, tangkap, bawa ke sini, suruh balikin duitnya gitu kan. Nah ternyata duitnya udah kepake. Nah setelah duitnya kepake, ini ceritanya Manyi udah ngaku ya, setelah duitnya kepake untuk obat-obatan neneknya gitulah, yang ngobatin neneknya yang lagi sakit di kampung tuh, sama anak-anak, ngirimin anaknya, dia punya anak gitu satu kan. Nah setelah itu oke, kamu harus balikin duit itu dalam tempo 2 tahun gitu. Nah tapi setelah tempo 2 tahun itu berjalan, udah jatuh tempo nih, si Manyi ternyata nggak bisa balikin duitnya si Manluk itu. Akhirnya Manluk memutuskan untuk memperkerjakan si pacarnya ini, si Manyi ini, buat mantan kali ya, udah diputusin langsung pas nyolong duitnya ya, untuk terus bekerja siang malam, bahkan dia harus terus melayani tamu-tamunya pada waktu kondisinya sedang hamil. Tapi tetap duitnya nggak kekejar. Akhirnya untuk melampiaskan hasratnya dia, ke jengkelannya si Manluk ini, akhirnya si Manluk ini mengajak 2 orang pengawalnya yang tadi nangkep tuh, yang bernama Sincho dan Wailun, untuk membawa Manyi ke sebuah tempat untuk disiksa. Sebenarnya Manyi itu udah berusaha banget ya, bayangkan ya, dia udah dalam kondisi hamil, dia tetap melayani tamu-tamunya itu. Dan hal itu disebabkan kenapa dia nggak bisa bayar-bayar utang, karena pacarnya, mantannya nih si Manluk ini, ternyata memberikan kelonggaran 2 tahun memang, tapi harus membayar bunga, yang bunganya itu yang gede, bikin si Manyi ini nggak bisa bayar. Bunganya itu loh kayak rentenir gitu dia. Jadi utangnya itu harus dicicil tapi ada bunganya. Nah itu gede banget. Jadilah kan Manyi nggak bisa ngelunasi utangnya itu, kegedean bunga. Hingga pada akhirnya di tanggal 17 Maret 1999 Manluk bersama kedua pengawalnya tadi menculik Manyi dari rumahnya di kawasan Fuyu House, Layu Estate, Kwai Chung. Waduh, Manyi dibawa kemana mas? Ternyata Manyi ini setelah diculik dari rumahnya dibawa dia ke kawasan Gramfield Road, Simsasui. Dia di sana dikurung di lantai 3 di kamar nomor 31. Nah, kita sekarang masuk. Apa kira-kira yang terjadi di lantai 3 unit nomor 31 itu? Masuk ke kisahnya. Di dalam unit 31 itu ternyata Manyi diinterogasi dulu sama si Manluk. Kamu kenapa? Punya utang nggak bisa balikin 2 tahun. Nah si Manyi digituin, dia bilang dong, bunganya kegedean, lo kasih ke gue. Gue nggak bisa, gue kerjanya cuman begini, gue udah kerja siang malam loh. Gue hamil aja mesti ngelayanin tamu. Gitu katanya dia kan. Nah mendengar penjelasan itu Manluk nggak terima. Yang gue mau tahu kan, kesepakatan awalnya itu 2 tahun lo harus ngelunasin pokoknya. Terus kamu kenapa? Lo kenapa lo nggak ngangkat-ngangkat telepon, ditagih, nggak ngangkat-ngangkat telepon, ditagih, nggak ada kabar, lo mau nipu, lo mau kabur ya gitu. Enggak, gue emang nggak ada duit gitu kata si Manyi kan. Nah nggak puas dengan jawaban tersebut, Manyi pun disiksa sama kedua pengawalnya yang namanya tadi, siapa tadi? Sin dan Lu. Nah disiksa. Dia ditendang-tendang sebanyak 50 kali di bagian kepalanya. Dia diikat dengan kabel listrik, mulutnya dilakban. Bahkan si Manyi ini disiksa sampai suruh minum air kencingnya si Manluk. Nih mohon maaf ya. Dan dia juga disuruh dikasih makan. Makanannya apa? Makanannya adalah kotorannya pengawal-pengawalnya si Manluk itu. Bahkan Manluk dan kedua bodyguardnya yang laki-laki ini, katanya laki-laki ya, tapi nyiksa perempuan ya, tak segan-segan untuk menyiramkan minyak goreng panas ke dalam tenggorokannya si Manyi. Dan setelah itu dia melukai kulit-kulitnya Manyi, dan luka-lukanya itu disiram dengan minyak cabai biar pedas. Nah di dera siksaan seperti itu Manyi juga sempat sebenarnya tuh pingsan. Tapi pas pingsan buru-buru diobatin. Enggak, dibangunin sama dia. Setelah bangun, siksa lagi. Nah siksanya lebih sadis lagi, kan dia dipukulin tuh sampai luka tuh kan. Nah lukanya yang udah kering-kering tuh, ini siksaan-siksaan ini berhari-hari ya, berminggu-minggu ya, sampai sebulan dia disiksa di situ loh. Dan luka-lukanya yang hasil siksaannya itu kalau udah kering, sama dia dikupas lagi, disiksa lagi. Hingga pada suatu hari Manluk ini ngerasa nih siksaannya ini harus lebih seru lagi nih kayaknya gitu kan. Ini memang psikopat ya, karena dia sangat menikmati siksaan demi siksaan yang dikasih ke si Manyi ini sama dua bodyguardnya ini. Dia nggak segan-segan untuk membakar sedotan itu, terus ditetes-tetesin ke kulitnya sampai luka, sampai melepuh-melepuh tuh si Manyi itu. Nah, dan di sini si penjahat-penjahat ini, Manluk sama kedua bodyguardnya ini, mengharuskan Manyi harus tetap tertawa terbahak-bahak saat dia disiksa. Dia ditetesin plastik-plastik sedotan yang udah ditetesin itu kan kepanasan, kesakitan kan. Tapi Manyi nggak boleh nangis, nggak boleh teriak, harus tertawa. Gimana tuh?
Apa nggak gila tuh siksaannya kayak gitu loh. Dalam kondisi tangan yang masih terikat, dia pun terus disiksa dan dipukuli dengan pipa besi. Karena siksaan ini terus mendera dirinya, Van Mayi pun nggak kuat. Akhirnya dia koma. Terus setelah koma gimana mas? Tinggal kabur mas? Langsung dibunuh? Nggak, kan koma belum mati kan? Nah Van Mayi ketika koma itu masih terus siksaannya. Jadi dia itu ya, telapak kakinya itu dibakar sama si Manluk ini pakai korek gas. Terus dalam kondisi koma itu mulutnya itu dibuka dengan paksa gitu, dimasukin obat-obatan terlarang, secara paksa gitu masuk biar OD maksudnya gitu. Hingga kurang lebih 1 bulan kemudian Van Mayi pun tewas. Dalam kondisi yang sangat mengenaskan, sekujur tubuhnya melepuh dipenuhi dengan luka yang bernanah, gusi berdarah, dan wajah yang bengkak. Ya iyalah disiksa kayak gitu kan. Nah terus diapain mas? Jasadnya dibuang? Enggak, jasadnya sama mereka dipindahkan tuh ya ke kamar mandi di bathtub, terus dipotong-potong, dimutilasi. Setelah dimutilasi dia apa mas? Dibuang? Enggak. Jadi organ-organnya dan potongan-potongan badannya ini direbus sama si Manluk. Direbus biar tujuannya apa? Biar tujuannya tuh nggak kecium bau darahnya, itu direbus mateng, baru dikantongin di kantong-kantong plastik, semua organ-organ dalamnya, semua bagian tubuh-tubuhnya yang kecil-kecil itu baru dibuangin barengan, dicicil sama sampah-sampah rumah tangga. Kurang ajar nggak? Nah sekarang aku pengen mengajak kalian mundur sedikit. Aku ingin menceritakan latar belakangnya si Afong, cewek yang 14 tahun yang tadi lapor polisi di awal-awal tadi. Siapa dia Afong nih sebenarnya ya? Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Afong adalah kekasihnya Manluk. Nah lo kan, ternyata tadi orang yang lapor pertama kali adalah pacarnya Manluk juga makhluk sampai pacarnya Manluk. Dan ternyata si Afong ini pun terlibat dalam kasus pembunuhan si Manyi. Dia pun ikut menikmati proses penyiksaan demi penyiksaan itu. Dia nggak ngelihat si Manyi ditendang-tendang, dipukul-pukul, dibakar kulitnya, disiram pakai minyak panas, disiram pakai minyak cabe. Itu tuh dia tuh ngelihat dan dia pun ikut menikmati, maksa-maksa si Manyi itu ketawa. Kurang ajar nggak tuh perempuan kan? Dan terus kenapa tuh mas? Kenapa dia jadi lapor polisi? Ternyata hidupnya si Afong pun terancam. Dia terancam ya, namanya pacaran sama orang jahat ya, pacaran sama penjahat. Akhirnya bosen ya diancam, mungkin ada masalah kita juga nggak tahu ya, urusan orang lah. Jadi ngegosip nih kita nih di sini kan. Nah ternyata si Afong ini merasa terancam dan untuk melepaskan diri dari terornya si Manluk, dia lapor polisi supaya Manluk itu ketangkep. Terus ketangkep mas Manluknya, ditangkap. Pada akhirnya Manluk dan kedua pengawalnya Sin dan Lung didakwa atas tindak pembunuhan, penganiayaan, dan juga mutilasi. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam waktu 20 tahun. Jadi itu tadi kasus Hello Kitty murder, pembunuhan Hello Kitty, pembunuhan yang berkedok boneka Hello Kitty yang lucu itu. Siapa sangka ya di apartemen, misalkan kalian datang ke apartemen teman kalian, ngelihat boneka Hello Kitty, tiba-tiba dalam boneka Hello Kitty-nya ada tengkorak, siapa sangka? Periksa-periksa. Dan kalian hati-hati kalau punya pacar, nggak usah pacaran sama orang-orang yang nggak bener, yang bener aja tuh yang cewek-cewek, yang cowok-cowok juga ya. Bahas ini aku sesek napas rasanya loh. Oke gengs, itu tadi adalah kasus kriminal yang saya bawakan kali ini yang terjadi di distrik Kowloon, Hong Kong tahun 1999. Hello Kitty murder. Semoga kalian suka dengan editingnya, semoga kalian suka dengan naskah dan skrip yang saya tulis dengan cara saya bercerita. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi orang-orang yang nonton video saya. Jangan lupa like, karena like kalian itu membantu video-video saya direkomendasikan di beranda-beranda orang lain lagi. Thank you banget, jangan pernah lelah untuk senantiasa berbuat baik, karena sejatinya manusia berdiri di atas karmanya masing-masing. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.